Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter-dokter sekalian. Saya Farabi Marta dari FKUI RSCM. Kali ini akan membahas tentang vakoemulsifikasi, vakodinamik, dan juga vakoteknik. Saya tidak mempunyai financial interest dalam presentasi kali ini. Perbedaan operasi vakoemulsifikasi dengan operasi katarak manual adalah vakoemulsifikasi dilakukan dalam ruang tertutup atau closed system, di mana di dalam bilik mata depan dapat dihasilkan tekanan bola mata yang sangat tinggi dibandingkan dengan tekanan di luar. Aliran air yang terjadi selama operasi vakoemulsifikasi berawal dari botol air yang digantung, di mana 15 cm botol air sama dengan 10 mm raksa di dalam bilik mata depan. Air masuk disedot oleh mesin melalui suatu pompa atau melalui gravitasi dan kemudian disalurkan ke dalam mata kita. Aliran air ini kita sebut dengan inflow atau aliran air masuk. Di dalam bola mata dilakukan operasi katarak vakoemulsifikasi dan aliran air akan berwujud menjadi flow rate dan juga vacuum rate. Apabila pedal kaki kita injak ke posisi pedal kaki 2, maka mesin akan bereaksi dengan memutar pompa aspirasi, sehingga ada cairan yang ditarik keluar dari bilik mata depan dan dibuang ke saluran pembuangan yang dikenal dengan outflow. Sumber outflow lain adalah kebocoran luka. Apabila kita injak pedal lebih dalam, yaitu pedal 3, ada suara mendengung yang merupakan suara ultrasonik yang membelah-belah lensa supaya menjadi segmen kecil yang kemudian akan tertarik oleh air melalui saluran outflow. Inflow dan outflow ini akan saling menjaga keseimbangan dan idealnya inflow harus lebih besar dari outflow. Selain itu ada faktor dokter bedah yang memecah-mecah lensa menjadi kecil-kecil dengan mechanical power dan juga ultrasonik dari kristal piezoelektrik yang dihasilkan oleh mesin vakoemulsifikasi. Tahapan vakoemulsifikasi erat kaitannya dengan gerakan tangan dan juga gerakan kaki kita yang menginjak pedal. Pada tahapan awal grooving atau sculpting, injakan pedal kaki ditekan maksimum pada posisi 3, kemudian tangan maju perlahan untuk membuat suatu trench atau groove tanpa mendorong lensa. Kemudian dibagi dua lensa tersebut menjadi dua heminukleus dan diputar 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke fase chopping, di mana injakan pedal kaki ditekan ke arah pedal kaki 3 lalu naik ke arah pedal kaki 2 sehingga lensa akan tertahan di vakotip kita melalui suatu vakum dan nantinya tangan kiri yang memegang second instrument bisa membelah-belah lensa. Saat mencop, kita injak pedal 3 secara cepat. Ketika sudah impel atau besinya sudah masuk ke dalam katarak, pedal kaki kita naikkan ke posisi 2, tetapi 2 dalam. Jangan menaikkan kaki terlalu banyak seperti di posisi kanan atas, yaitu 2, tetapi 2 yang dangkal sehingga vakumnya tidak cukup. Atau bahkan jangan menaikkan kaki terlalu jauh ke posisi 1, karena nantinya pegangan lensa atau impel lensa akan lepas. Setelah membelah-belah lensa menjadi 4, 6, 8 atau lebih, kemudian massa lensa yang kecil itu dimakan dengan menggunakan mode segment removal, yaitu biasanya menggunakan ultrasonik bermode pulse dan injakan kakinya bergantian antara 3 dan 2 sambil vakotip tetap berada di tengah.
atau di sentral dari pupil. Massa lensa akan mendatangi ujung fekotip karena tersedot oleh aliran air yang disebut followability. Saat melakukan chopping, holding power atau gaya pegang atau holdability bergantung pada posisi ujung mulut fekotip yang seharusnya paralel dengan permukaan lensa yang akan dicop. Kemudian vakum juga harus adekuat supaya massa lensa yang sudah dicop tidak lepas. Dan masuk atau menancapnya ujung fekotip ke dalam lensa harus cukup, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 mm. Setelah dilakukan chop, maka tangan kiri membelah lensa dengan second instrument. Posisi tangan kiri menentukan apakah lensa dapat terbelah secara efektif atau tidak. Apabila gayanya tidak efektif, maka yang terjadi lensa akan tilting atau berputar dan gaya pegang lensa akan lepas. Kita lihat di gambar atas, arah chopping dan arah impel tidak sama, jadi lensa akan terlepas. Sebaliknya di gambar bawah, gaya atau arah impel dan arah choppingnya pada titik yang sama sehingga saling membantu untuk membelah-belah nukleus. Beberapa instrumen yang bisa kita gunakan tergantung dari kemahiran operator dan juga teknik yang digunakan. Untuk teknik vertical chop dilakukan penancapan lensa sekitar 1-2 mili dari ujung fekotip dan gayanya adalah ke arah bawah atau vertikal. Selanjutnya dilakukan pemisahan ke arah samping atau lateral separation. Instrumen yang cocok untuk teknik ini antara lain Chang chopper dan Siebel chopper. Teknik kedua adalah horizontal chop, di mana arah gaya chopper adalah secara horizontal dari arah ekuator lensa kemudian mendatangi ke arah sentral. Instrumen yang cocok untuk teknik ini antara lain microfinger, Chang microfinger, Nagahara dan juga Olson. Teknik ketiga bisa di penggabungan antara keduanya yaitu diagonal chop. Jadi kita ambil sekitar 3 mili di depan fekotip dan gerakan adalah ke arah bawah dan juga ke arah tengah secara bersamaan, jadi diagonal, dan ini bisa dilakukan pada katarak yang densitasnya sedang dan juga bisa dilakukan pada pemula dengan menggunakan Sinskey hook. Untuk katarak yang lunak diperlukan instrumen khusus biasanya supaya operasi lebih aman, antara lain Akahoshi, Sinskey, atau bisa menggunakan pre-chopper. Untuk memanipulasi lensa di dalam bilik mata depan ada beberapa cara gerakan yang bisa kita lakukan, antara lain gerakan maju mundur dari fekotip, gerakan mendayung kanan kiri atau swivel, yaitu gerakan memutar, sehingga kita bisa memanipulasi posisi lensa supaya lebih mudah untuk dibelah dan dijangkau dengan chopper kita. Ini merupakan setting vakoemulsifikasi standar untuk pemula yang saya gunakan. Kita bagi menjadi 4 tahapan. Pertama, VECO 1 untuk tahapan sculpting atau grooving, VECO 2 untuk chopping, VECO 3 untuk quadrant removal, dan VECO 4 untuk epinukleus. Dengan parameter-parameter seperti di depan. Kita bedakan parameter unoccluded dan parameter occluded. Biasanya parameter occluded adalah parameter di mana kita sudah hampir mencapai vakum maksimal dan biasanya bersiap untuk terjadinya suatu surge, di mana ada cut off atau triggernya, seperti contoh dengan cut off 200 mm raksa. Berarti apabila vakum itu sudah mau naik, bersiap untuk suatu keadaan surge, maka parameter oklusi aspirasi diturunkan,
power dinaikkan dan tinggi botol dinaikkan supaya bilik mata depan tetap stabil saat terjadi surge. Kita akan menyaksikan operasi vakoemulsifikasi pada katarak lunak dan sedang. Saya lebih suka memilih teknik anestesi subtenon anestesia khususnya untuk pasien-pasien yang tidak kooperatif dan untuk operasi katarak yang lebih kompleks. Membuat peritomi 5 mm dari limbus, buka lapisan tenon lalu masukkan zat lidokain 2 cc. Berikutnya masukkan menggunakan slit knife clear cornea incision. Kita lakukan gerakan seperti ular atau snake-like movement apabila terjadi hambatan dan masukkan adrenalin, silokain, dan tripandu. Kanul tidak masuk sampai dalam, hanya di bibir luka bagian dalam, dan gerakannya floating atau mengambang, tidak menekan bibir luka sehingga tidak membuat COA menjadi dangkal. Masukkan viskoelastik. Di sini saya juga melakukan viskodilatasi. Saya dorong pupil menggunakan visko supaya pupil pembukaannya lebih lebar. Visko yang digunakan biasanya adalah sodium atau bisa menggunakan kombinasi dengan soft cell teknik. Dilakukan kapsulotomi dengan sistotom, membuat J incision pertama kali, sayatan berbentuk huruf J, lalu dibentuklah suatu flap. Ketika flap sudah terlipat, saya biasanya membuka lebih lebar dengan Utrata forceps. Di sini kita lihat ada sayatan di bagian tengah yang tidak diinginkan, namun kita bisa menghilangkannya karena masih termasuk di tengah dari daerah flap yang akan kita buka. Flapnya tinggal kita teruskan, memegang flap di pangkal flap sekitar 2 mili dari pangkal flap supaya kontrol lebih bisa terjaga. Saya membuat second port, ujung dalam masuk sekitar setengah dari pisau dan lakukan pengeluaran viskoelastik supaya tidak terjadi capsular back distension syndrome saat melakukan hidrodiseksi. Keluarkan dan lakukan hidrodiseksi, tekan lensa ke bawah, lakukan hidrodiseksi pada titik lain sambil melakukan hidrodelineasi sehingga tampak adanya golden ring. Masukkan viskoelastik. Kita pastikan lensa sudah terlepas dari kapsul dengan cara memutar lensa. Memutar lensa di tepi sisi jauh dari titik tengah lensa untuk memberikan gaya yang lebih kecil atau mudah. Vekotip masuk, keadaan bevel down, lalu kita lakukan cortical cleaning supaya visualisasi baik, lalu mulai dilakukan grooving atau sculpting, bisa dengan bevel up atau bevel side. Kita harus sadari bahwa lensa bagian bawahnya berbentuk seperti mangkuk yang dalam di bagian tengah. Maka grooving kita juga harus lebih dalam di bagian tengah dan dangkal di bagian perifer. Kedalamannya sekitar 2,5 sampai 3 kali lebar vekotip.
dimana kita tahu VECO tip itu diameternya, lebarnya adalah sekitar 1,1 mm, sehingga grooving kita sekitar 2-3 mm dalamnya dengan lebar 1,5 VECO tip, dan kita lakukan cracking. Tangan kanan menahan lensa, tangan kiri lakukan gerakan ke arah berlawanan. Dilakukan pada beberapa titik untuk memastikan cracking berhasil secara menyeluruh. Di sini saya lakukan multi level cracking di beberapa titik. Kemudian kita putar 90 derajat lensa dan kita lakukan chopping. Chopping yang terlalu anterior dapat menghancurkan lensa dan tidak bisa chop, sehingga harus dilakukan lebih dalam di bagian lensa yang agak keras. Untuk lensa lunak sebaiknya kita titrasi powernya, mulai dari power ringan atau rendah terlebih dahulu, atau hanya menggunakan vakum pada saat chop. Ini bagian kedua yang lebih tebal lensanya. Di sini saya memberanikan diri untuk chop lebih dalam, tarik ke tengah, memperdalam chop, dan kemudian crack. Dalam satu kali chop bisa menggunakan 2 kali crack dan dilakukan segment removal. Selanjutnya adalah mode epinucleus. Di sini tampak epinucleus cell yang sangat tebal karena tadi saya juga melakukan hidrodelineasi yang memisahkan bagian inti lensa dengan bagian epinucleus. Dilakukan VECO-tip di arah atau sedalam iris atau iris plane. Di sini kita lihat Shinsky saya, tangan kiri saya adalah sejajar iris atau iris plane. Nah, sekarang adalah posisi di bawah iris. Ini adalah posisi yang baik untuk melakukan VECO supaya kornea tidak edem. Ini saya naikkan ke atas atau di anterior chamber. Ini posisi yang kurang baik karena bila kita VECO di plane ini bisa mengakibatkan edema kornea karena terlalu atas atau terlalu dekat dengan endotel. Dimasukkan visco dan dilanjutkan dengan irigasi aspirasi korteks. Dimulai dengan bagian yang paling mudah dulu, di bagian kontrainsisi, ditarik ke arah tangensial dan tarik ke arah radier. Untuk subinsisi dilakukan terakhir karena paling sulit, dan kalaupun terjadi PCR, korteks sudah bersih. Kita lihat masih ada epinukleus atau nukleus yang tersisa di sini. Kecil, saya akan mengeluarkannya dengan menggunakan visco atau visco ekspresi. Caranya kita penuhi dulu bilik mata depan sampai tercipta suatu tekanan positif di bilik mata depan dengan viskoelastik. Lalu massa lensa yang tersisa digiring dengan menggunakan aliran visco sampai dekat ke bibir luka. Lalu bibir luka ditekan dan massa lensa akan keluar terdorong oleh tekanan. Masukkan viskoelastik ke dalam kantung lensa. Dan memasukkan lensa tanam. Bevel down. Lakukan penekanan sedikit ke arah sklera dan dorong ke depan. Tempatkan leading haptik ke arah bawah agak menukik dengan sasaran sulcus dari back lensa. Dan lakukan penekanan ke arah bawah dan didapatkan lensa masuk
dengan seluruhnya ke kantong lensa. Kita pastikan bahwa posisi lensa sudah di dalam kantung lensa dengan cara menyentuh kapsul anterior lensa. Apabila tersentuh, maka posisi lensa tanam sudah di dalam atau di bawah kapsul anterior. Di sini sudah tersentuh, lalu dilakukan sentrasi. Saya menggunakan lensa multifokal. Dilakukan irigasi aspirasi viskoelastik. Kalau kita perhatikan, kebocoran luka sangat banyak di sini karena silikon yang dipakai tidak sesuai dengan insisi. Harusnya dengan insisi 2,75 menggunakan silikon sleeve yang berwarna ungu, tapi ini menggunakan yang berwarna merah untuk insisi 2,5. Namun masih bisa ditoleransi oleh mesin Veco sehingga kestabilan bilik mata depan masih terjaga. Namun sebaiknya hal ini dihindari. Dilakukan pembersihan OVD secara bersih, karena OVD yang tertinggal dapat mengakibatkan peningkatan tekanan bola mata pasca operasi dan toxic anterior segment syndrome. Kemudian dilakukan hidrasi stroma dengan kanul dipampatkan ke dinding kanan dan kiri dari insisi dan juga ke atap dari insisi kornea sampai stroma tampak berwarna keputihan. Juga dilakukan hidrasi stroma di second port dan kita lihat IOL agak sedikit naik ke atas iris. Masukkan kanul, continuous irigasi dan tekan sedikit IOL ke arah dalam. Jangan lupa cek tekanan bola mata, jangan sampai tekanan bola mata terlalu tinggi. Masukkan antibiotik intrakameral. Kembali cek tekanan bola mata dan bila sudah sesuai atau bila berlebihan bisa dikecilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.